Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Fisika Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Weli Anggreni MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai tentang lingkungan tanah dan pencemaran. Pada bahasan yang pertama, itu kita akan membahas tentang apa itu pengertian tanah. Tanah merupakan lapisan yang menyelimuti bumi dengan ketebalan yang bervariasi dari berbagai sentimeter hingga lebih dari 3 meter. Dan tanah ini termasuk lapisan yang menempati bagian atas kulit bumi yang terdiri dari benda padat, yaitu bahan anorganik dan juga bahan organik, serta air dan udara. Tanah merupakan sifat yang mudah dipengaruhi oleh iklim, serta jasad hidup yang bertindak terhadap bahan induk dalam jangka waktu tertentu. Nah, tanah ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, yaitu ada tanah clay atau tanah liat lempung. Tanah ini merupakan perpaduan antara tanah liat, tanah berpasir, dan juga tanah lumpur. Tanah ini terdiri dari partikel-partikel yang sangat halus dan tidak mengandung banyak bahan organik. Teksturnya lengket, lalu tanah liat juga bisa mempertahankan kelembabannya dengan baik, sehingga lebih kaya akan nutrisi dibandingkan dengan jenis tanah lainnya. Jenis tanah yang kedua yaitu ada tanah silt atau tanah lumpur. Jenis tanah ini biasa digunakan untuk lahan pertanian untuk meningkatkan kesuburan tanah. Yang ketiga yaitu tanah sand atau tanah pasir. Tanah ini terdiri dari partikel kecil batuan lapuk. Tanah jenis ini paling nggak cocok ditanami dengan tumbuhan karena unsur hara atau nutrisi yang terkandung di dalamnya itu sangatlah rendah. Selain itu, daya tampung airnya juga buruk. Nah, kelebihan dari tanah berpasir ini adalah baik untuk sistem drainase. Dari gambar di atas bisa kita lihat kalau lapisan atas ini merupakan organic matter atau bahan organik yang mengandung humus. Kemudian masuk lagi ke dalam ada topsoil atau A horizon. Di sini mengandung banyak humus dan juga mineral. Pada lapisan subsoil B atau horizon, kandungan humus udah mulai berkurang, tetapi mineralnya masih banyak. Kemudian masuk lagi ke dalam itu ada lapisan parent rock. Di sini sudah sangat sedikit atau bahkan tidak ada makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan. Dan yang terakhir yang paling bawah itu ada lapisan bedrock atau D horizon atau batuan induk. Selanjutnya yaitu fungsi tanah. Fungsi tanah yang pertama itu sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran. Yang kedua, penyedia kebutuhan primer tanaman seperti air, udara, dan unsur-unsur hara. Yang ketiga, sebagai penyedia kebutuhan sekunder tanaman seperti zat-zat pemacu tumbuhan, yaitu hormon, vitamin, dan asam-asam organik, antibiotik, dan juga toksin anti hama, enzim yang dapat meningkatkan kesediaan hara. Yang keempat, sebagai habitat biota tanah, baik yang berdampak positif karena terlibat langsung atau tidak langsung dalam penyediaan kebutuhan primer dan juga sekunder tanaman tersebut, atau maupun yang berdampak negatif karena merupakan hama dan penyakit tanaman. Selanjutnya yaitu proses pembentukan tanah. Batuan yang tersikap ke permukaan bumi akan berinteraksi secara langsung dengan atmosfer dan hidrosfer. Pada tahap ini, di lingkungan akan memberikan pengaruh terhadap kondisi fisik. Berinteraksinya batuan dengan atmosfer dan hidrofase memicu terjadinya pelapukan kimiawi. Setelah mengalami pelapukan, bagian batuan yang lapuk itu akan menjadi lunak. Lalu air masuk ke dalam batuan sehingga terjadi pelapukan lebih mendalam. Pada tahap ini, di lapisan permukaan batuan telah ditumbuhi calon makhluk hidup. Kemudian pada tahap ketiga, batuan ini mulai ditumbuhi tumbuhan perintis. Akar tumbuhan tersebut membentuk rekahan di lapisan batuan yang ditumbuhinya. Disinilah terjadi pelapukan biologis. Pada tahap 4 yang terakhir yaitu tanah akan menjadi subur dan ditumbuhi tanaman yang relatif besar. Faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah itu ada iklim, suhu dan curah hujan, organisme vegetasi, jasad renik atau mikroorganisme, bahan induk batuan baku, batuan sedimen, batuan metamorfosa, bahan induk organik, topografi relief, dan waktu tanah muda imatur atau young soil, tanah dewasa mature soil, dan tanah tua atau old soil. Setelah mengetahui pengertian tanah dan strukturnya, sekarang mari kita bahas tentang manfaatnya bagi kehidupan. Tentu ada banyak sekali manfaat yang diberikan oleh tanah, khususnya bagi setiap makhluk hidup.
Menurut laporan The Royal Society tahun 2020, ada 5 manfaat besar tanah bagi kehidupan, yaitu keanekaragaman hayati, produktivitas pertanian, penyedia air bersih, pencegah banjir, dan mitigasi perubahan iklim dan bisnis. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi kembali. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami, sehingga dapat menurunkan fungsi tanah. Pencemaran dapat terjadi oleh kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah yang tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Pencemaran tanah dapat menyebabkan susunan tanah mengalami perubahan, sehingga mengganggu kehidupan jasad yang hidup dalam tanah maupun di permukaan tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut yang berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air, tanah, dan udara di atasnya. Penyakit akibat pencemaran tanah: krom dan pestisida, bahan karsinogenik, timbal, merusak otak dan ginjal, terutama anak-anak. Merkuri menyebabkan kerusakan ginjal kronis atau tak dapat diobati. Pelarut yang mengandung klorin dapat menyebabkan pusing, sakit kepala, iritasi mata, dan iritasi kulit. Penyakit akibat pencemaran tanah yaitu untuk jangka pendek, sakit kepala, mual dan muntah, sakit dada, batuk, dan masalah paru-paru, kelelahan, ruam kulit, dan iritasi mata. Sedangkan penyakit jangka panjangnya yaitu kanker, kerusakan sistem saraf, ginjal, dan kerusakan hati, penyumbatan neuromuskular. Dampak pencemaran tanah, ekosistem pun ikut rusak dan merusak nilai estetika alam, merusak pemandangan, kesehatan masyarakat berakibat pada kematian makhluk hidup. Dampak terhadap ekosistem, perubahan kimiawi tanah dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibat bahan dapat memusnahkan beberapa spesies premier dari rantai makanan. Banyak dari efek-efek ini terlihat pada saat ini, seperti konsentrat DDT pada burung, menyebabkan rapuhnya cangkang telur, meningkatnya tingkat kematian anakan, dan kemungkinan hilangnya spesies tersebut. Dampak terhadap pertanian, perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman, di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Pencegahannya yaitu yang pertama, mengubur sampah organik dalam tanah dan digunakan sebagai bahan pembuatan kompos. Yang kedua, manajemen pengelolaan sampah. 3R, bank sampah, dan lain-lain. Yang ketiga, pengelolaan limbah industri yang mengandung logam berat. Yang keempat, penanganan sampah radioaktif yang benar dan aman sesuai prosedur. Yang kelima, pembatasan penanggulangan atau penggunaan pupuk kimia dan pestisida supaya tidak berlebihan. Dan yang terakhir, menggunakan deterjen yang berupa senyawa organik yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, itulah tadi penjelasan materi mengenai lingkungan tanah dan pencemaran. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk yang mendengarkan. Sekian dari kami, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.